wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amrihi wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Pendiri PAUD Kecamatan Sindang, dan yang terhormat Kepala Sekolah PAUD Desa Babadan, saya yang mewakili Kepala Desa Babadan, maaf tidak bisa hadir karena beliau sedang mengantar istri ke rumah sakit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi dalam acara pelepasan dan pentas seni untuk memeriahkan anak-anak kelompok B. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Kepala SPS Rabani Desa Babadan Kecamatan Sindang, yang saya hormati U Desa Babadan Kecamatan Sindang yang tadi sudah diwakili oleh Ibu, yang saya hormati sesepuh kita, ya, Pak Haji Kosim. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan sehingga terus bisa membimbing SPS Rabani supaya bisa terus maju ke depan. Yang saya hormati Bapak Lebe Desa Babadan, dan yang saya hormati juga ibu-ibu orang tua wali murid SPS Rabani Desa Babadan Kecamatan Sindang, serta anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari yang berbahagia, terutama bagi anak-anak kelompok kelas B, ya, yang pada hari ini mau dilepas oleh kepala sekolah dan ibu-ibu gurunya, ya. Mengapa? Karena pada hari ini, ya, pembelajaran untuk kelas B sudah selesai, ya. Nanti tinggal masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu ke SD, ya. Sedikit saya informasikan, ya Bapak Ibu, bahwa pendidikan anak usia dini ini sangat penting sekali. Mengapa demikian? Karena yang namanya usia dini itu dari 0 sampai 6 tahun, ya. Ini perlu sekali pendidikan yang maksimal, ya. Artinya harus dikawal tumbuh kembangnya, ya. Karena dari bahasa dini kayak usia dini itu adalah usia goal egg, ya. Goal egg itu usia keemasan, ya. Usia keemasan. Sehingga pada usia keemasan inilah pentingnya memberikan istilahnya itu pendidikan yang maksimal, terutama pendidikan yang mengarah ke emosionalnya, bukan mengarah ke pengetahuannya, ya. Karena kita tahu bahwa anak usia dini ini adalah anak usia bermain, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, usia bermain, ya. Jadi sekolah bega, ya, campur baya, bahasanya campur aduk bela, karena wong Jawa, ya. Sekolah iki Bapak Ibu, ya, kebanyakan bermain, ya. Karena apa?
karena anak-anak kita di usia dini itu ya itu yang perlu, tapi permainannya yang mengarah ke belajar ya, artinya bermain sambil belajar ya. Jadi yang diharapkan di sini adalah bukan pengetahuan ya, artinya bukan harus bisa baca tulis hitungnya ya yang diperhatikan, tetapi tumbuh kembang anak-anak kita yang diperhatikan ya, terutama aspek 6 aspek perkembangan ya, dari nilai agama, moral ya, kognitif, kemudian psikomotorik ya, seni, emosional ya, itu yang diharapkan ya. Sehingga bagaimana Bapak Ibu bisa melihat kegiatan pembelajaran di PAUD ya, ini sangat berbeda sekali dengan pembelajaran di sekolah dasar ya. Di PAUD itu dalam rangka mengawal tumbuh kembang anak-anak kita ya, makanya diisi dengan hal-hal yang baik ya, pendidikannya, pengasuhannya, pola asuhnya juga baik ya. Apa istilahnya itu, karena untuk membentuk karakter ya, karakter anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu punya moral yang baik, perilaku yang santun ya. Itu tujuannya untuk usia, artinya mempersiapkan sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar ya. Ini saya sangat bangga dan berbahagia sekali kepada kepala sekolah dan guru-gurunya ya, yang begitu tinggi dedikasi dan bimbingannya untuk anak-anak kita. Ini terlihat dari di awal ya, di awal sebelum kita mulai acara ini ada penampilan ya, yaitu tari topeng ya. Ini adalah sangat luar biasa sekali ya, anak kita usia dini sudah bisa nari topeng ya. Itu karena apa? Berkat bimbingan dari guru-gurunya ya. Kemudian tidak cukup di situ ya, tadi sudah ada yang bisa baca doa-doa pendek ya kan. Terus sekarang kita lihat ini betapa luar biasanya anak-anak kita itu kan ya, sebentar lagi mau diwisuda ya. Ini kelihatan cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya, gitu kan ya. Mudah-mudahan suasana hatinya sangat gembira sekali pada hari ini anak-anak kita ini ya, betul ya. Sedikit lagi ya, itu prestasi-prestasi yang dicapai oleh anak-anak kita di SPS Rabani ini. Karena siapa? Karena ya guru-gurunya yang sangat luar biasa ini. Coba bisa dibayangkan kalau gurunya terus apa jare baik ya, tidak akan menghasilkan anak-anak yang berprestasi ya, karena gurunya begitu tinggi dedikasinya ya, sehingga ya bisa menciptakan anak-anak kita nanti yang akan menggantikan generasi ke depan ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita itu sesuai dengan cita-citanya bisa tercapai di kemudian hari. Itu berkat didikan, asuhan, bimbingan guru-gurunya yang begitu care sekali kepada anak-anaknya. Dan di samping itu juga ya dukungan yang sangat besar sekali dari orang-orang tuanya ya. Coba bisa dibayangkan kalau SPS Rabani ini tidak didukung oleh orang tuanya, bagaimana nanti hasilnya ya kan. Mama-mamanya sangat luar biasa sekali, sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SPS Rabani ini, sehingga kegiatan apapun bisa berjalan lancar dan bisa mencapai kesuksesan. Karena tujuannya adalah untuk menyenangkan anak-anak kita ya, supaya belajarnya tetap betah di SPS Rabani ini ya. Kemudian tidak kalah pentingnya dukungan dari
yang punya kebijakan, ya, Pak Kuhutnya, ya, Pak Kuhut Desa Babadan. Ini dukungannya sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan sesepuh kita Pak Haji Kosim itu ya. Oh, Kuhutnya juga sangat mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SPS Rabani ini. Ini tercermin dari apa istilahnya itu fisik, bentuk fisiknya ya, bangunannya sudah kelihatan representatif ya. Ini sudah membuktikan bahwa dukungan desanya itu sangat luar biasa ya. Kita apresiasi untuk kepala desanya, apalagi sekarang sudah ada Bunda PAUD-nya ya. Pak Kuhutnya sudah mendukung, ditambah lagi dengan Bunda PAUD-nya, Ibu Kuhutnya ya. Ini lengkap sudah, sehingga insya Allah nanti SPS Rabani ini ke depan lebih maju ya, bisa bersaing dengan SPS lain, barangkali TK juga ya, bisa menyaingi TK yang sudah berjalan lebih duluan ya. Karena saya lihat di sini, walaupun saya baru ke sini ya, sudah kelihatan nih ya, tanda-tandanya untuk maju SPS ini ya. Mudah-mudahan kita tetap jalin kebersamaan, kekeluargaan, tetap kita bangun koordinasi ya, komunikasinya, sehingga semua kegiatan itu bisa dilaksanakan ya, dalam rangka mengawal tumbuh kembang anak-anak kita sebelum masuk ke sekolah dasar ya. Ini ada perbedaan antara anak-anak kita yang masuk ke PAUD dulu dengan yang tidak melalui PAUD dulu atau langsung ke SD. Nah, ini ada perbedaan ya. Karena yang di PAUD dulu itu sudah dibekali ya, sudah dibekali, tumbuh kembangnya sudah dikawal, sehingga pada saat masuk ke SD mereka sudah siap ya. Apalagi sekarang ya, lebih kelihatan lagi dengan adanya kegiatan di Merdeka Belajar itu versi 24 ya, yang bahwasannya di sana adalah transisi PAUD ke SD ya. Ini perlu ibu-ibu ketahui juga ya, bahwa kita bagusnya anak-anak kita itu dimasukkan dulu ke PAUD, baik TK maupun SPS, karena TK dan SPS itu sama, sasarannya sama, usianya 0-6 tahun ya, pembelajarannya sama, kurikulumnya sama ya, sehingga anak-anak kita yang keluar dari SPS tidak perlu masuk ke TK ya. Kan masih ada orang tua kita ada pengertian bahwa dari PAUD ya, SPS Bu ya, mancing TK aja, mancing enggak ya Bu ya, udah ini ya enggak ya, di sini enggak ada yang begitu ya. Alhamdulillah, artinya orang tuanya sudah memahami berkaitan dengan pendidikan usia diniknya ya. Jadi kalau usianya sudah cukup, masuk SD itu usianya 6 tahun ya. Yang wajib itu 7 tahun. Kalau 7 tahun itu sudah wajib masuk ke SD ya. 6 tahun bisa ya. Kalau usianya belum 6 tahun itu belum bisa diterima di sekolah dasar ya. Mengapa demikian? Karena tadi minimal usianya 6 tahun di bulan Juli di tahun ajaran ya, ajaran barunya ya. Walaupun nanti SD itu nerima, tapi tetap bukan peserta didik, dianggapnya anak bawang ya. Jadi belum bisa dimasukkan ke dapodiknya, sehingga belum menjadi peserta didik yang resmi di sekolah dasar kalau usianya belum malah cukup ya. Ya lebih baik kita lanjutkan lagi 1 tahun lagi di SPS Rabani ini ya, ibu-ibu ya. Ini mohon ini, kalau usianya belum cukup 6 tahun jangan dulu di video call mani orang kerungu cuma ya. Ini ya, jadi ada video call mani harus memahami ya, karena nanti di SD juga tidak akan diterima karena tidak bisa masuk ke SD ya. Itu seperti itu ya. Kemudian barangkali ini
ini sudah kelihatan ya. Oleh karena itu orang tua, saya berharap yang masih punya anak kecil, adik-adiknya ya, yang masih belum dimasukkan ke PAUD, ya mohonlah nanti dimasukkan. Gak usah jauh-jauh ke sini, ke SPS Rabani ya, karena sudah kelihatan nih ya, prestasinya anak-anaknya sudah kelihatan ya. Kemudian prestasi gurunya sudah tidak diragukan lagi ya, untuk mengawal tumbuh kembang anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita. Mudah-mudahan, saya berharap pola asuh orang tua di rumah juga kira-kira sama dengan pola asuh guru-guru kita di PAUD ya. Jadi kira-kira ada korelasi. Jangan di sekolahnya disayang-sayang, dimanja-manja, di rumahnya dibentak-bentak, ya dimarahi. Nah ini akan merusak sel-sel yang ada di dalam otak anak-anak kita. Karena tadi usia goal itu ya, goal egg itu ya. Jadi perlu diisi dengan hal-hal yang baik. Karena satu bentakan saja ini akan memutuskan sel otak itu 1000 ya, bahkan lebih, sehingga nanti tidak tersambung dengan baik ya. Coba bisa dianalisa ya, artinya di masyarakat itu kalau pola asuh di keluarganya dengan menggunakan pola asuh yang kasar ya, itu seperti apa anak-anaknya, dan dibandingkan dengan pola asuh orang tua yang menggunakan sopan santun, itu akan berbeda sekali. Nah, coba turuti pola asuh pembelajarannya sama dengan guru-guru PAUD ya. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Saya mengapresiasi kegiatan di sini ya. Insya Allah ke depan lebih maju lagi. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.